review pemain dari Italian League Attacker. Ini aku barusan udah all in ya, pemainnya udah dapat semua. Kali ini aku mau review pemain ini. Nih, udah diracik semua, tinggal kita review aja ke in gamenya, gimana keseruannya. Ini dia videonya, kita coba review di divisi. Apakah pemain ini worth it untuk digacha atau enggak, kita coba aja dari skill-skillnya. Oke, ketemu pemain ya paling mentok divisi 2 itu. Lihat dulu squad lawan. Oke, bansos. Ini dia. Nih. Adriano. Ini dia ability-nya. Statistiknya begini, ability-nya begini. Kalian bisa lihat kontak fisiknya 92, lompat 91, tendangan 98, kecepatan 93, akselnya 95. Skillnya Marcel Tran, mantap. Ini udah aku tambahin skill sentuhan ganda. Dan ini Del Piero, lihat aja ability-nya noh, mantap. Nih, skillnya juga udah oke, nggak butuh ditambah-tambahin lagi. Pato, nah ini dia legend baru kita. Akselnya 100 cuy, speednya 94 dengan skill akselerasi kilat. Dari 3 ini kartu yang paling bagus tuh menurut aku ini dia, Del Piero. Kenapa Del Piero? Karena gaya mainnya pemburu gol pertama, statistiknya bagus, enak buat dribble. Lihat nah, speednya juga lumayan, dapat biru ya, akselnya juga tinggi. Punya skill juga, skill spesialnya Blitz Curler sama dribble kilat. Nih, tembakan lengkung kilat sama dribble kilat. Kita coba aja ke in gamenya gimana. Ini dia. Lama cuk nunggu musuhnya ini. Bansos. Kita lihat apakah worth it untuk digacha atau enggak. Tapi tadi aku udah coba loh beberapa kali match. Aku coba di divisi. Dari 3 pemain que empiece el espectáculo. Emoción, expectación, alegría desmedida. La gente se ha dado cita hoy en el estadio para caldear el ambiente. De eso no cabe duda. Nggak enak. Me encanta el juga kalah terus. Un estadio impresionante, uno de los mejores de la región. Dapat dong. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo y disfrutando de este encuentro. Ayo. Pato Hoy nih. vamos a ver a Adriano, todo un jugador enigmático. Mi mejor descripción Mantap, que esa. Pato. Alexandre Pato. Gila cuy. ¡Gol! Bolong cuy, kipernya bisa gitu loh. ¡Golazo extraordinario! Gokil. ¡La puso bien! ¡Qué Alexander golazo! Pato. ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella! ¡Ya ha dejado su impronta! Pues seguro que no podía imaginarse un inicio mejor, ¿eh? Y el equipo, pues tampoco. Apa itu? Solo puedo arrodillarme Nggak ante bisa este tipo de gitu, jugadores Cok. que tienen la Ada capacidad de abrir aja, la lata anjir. mucho antes de lo esperado. Tetap. Un gol Nice. de los que hacen afición. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Cuando Anjir. parece que se prepara el disparo, engaña al portero y la envía a la red.
El Tokio se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Confieso que no me esperaba lo que acaba de pasar. Pensaba que el partido no se iba a desatascar hasta más adelante. En cualquier caso, aún queda tiempo para que pasen más cosas. Enak banget Pato. Se lanza y se la lleva sin problemas. Pato enak buat dribble loh, jujur. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. Thuram, el tipo de jugador ideal para toda defensa. Mati. ¡Disparo! Adriano, ¡Gol! ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. Otra vez, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Partidazo! Lucu. Bueno, yo creo que eso enfatiza la importancia de tener a corredores que sepan ir más allá de la defensa. Después de eso, es solo cuestión de realizar una buena jugada. Kocak. La diferencia se amplía. 2-0 en el marcador. ¡Intenta desde ahí! Ok. ¡Inmenso descomunal! ¡Qué guardameta! Blitznya increíble cómo llegó a sacarla. Cuma Eso era un gol cantado, kekuatan tendangannya aja ini. Dari lengkungannya itu udah oke. Ahí está, para recuperarla. Del Piero. Apalah ketua. Di Lorenzo. La juega. No logró conectar. Coba lagi. La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo. Me sorprende mucho la tenacidad que ha mostrado para recuperarlo. Se esfuerza por hacer que las cosas pasen. Willpower atau low screamer gitu. Mana? Oh, low screamer. Oke. Paham gaya mainnya gimana itu. Bueno, huelga decir a quién van a buscar en esta jugada, ¿no? Nyundul ketua. Ayo ketua, nyundul. Adriano. La despeja. Dapat dong. Mataus. Sibal. Di Lorenzo. Tutup. Ya casi se cumple el tiempo reglamentario de la primera parte. Y uno de los dos equipos está más feliz que el otro. Jujur Pato itu oke loh Pato. Boleh loh dari penempatan posisinya. Cuma sayang aura bansosnya itu loh kelihatan. Skillnya cuma 1. La devuelve. Sayang banget kalau next time bakal dijadiin gratis ya. Rodri Hernández. Balón para Alexandre Pato. Anjrit. Ha parecido falta, pero para el Coba árbitro Konami no. itu tambahin ke Pato. Gran corte, justo a tiempo. Tambahin skillnya fenomenal. Y con esa última acción gitu. llegamos al Kan descanso. lebih bagus. A ver, Julio, coméntanos tus impresiones de esta primera mitad. Es muy importante irse al descanso con una ventaja de 2 goles. El Tingginya equipo demostró 180. confianza y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. 19. Veremos si la segunda parte nos ofrece lo mismo. Kalian La bisa lihat ventaja en el ability-nya. marcador es de 2-0. Berdribble ini enak loh, jujur ringan. Akselerasinya ditambah lagi skillnya akselerasi kilat. Mantap Pato. Tapi dari 3 pemain ini guys, ada loh minusnya itu yang fatal banget. Nanti di akhir laga aku kasih tahu deh apa kekurangannya. Comienza la segunda mitad. Ketua, ayolah ketua. Dapat ketua. Decide jugar por la izquierda. ¡Disparo! Muy desviado. Menuda oportunidad. No tuvo necesidad de apresurarse. La Del Piero. Goblok, ngapain gitu, tinggal tapin dong El portero ha tenido que ponerse su traje de gala para esa parada, Creo que ahora le toca broncar a la defensa. Najis, tinggal tapin loh. Seharusnya nggak gol Corta la bikin. defensa Beban una y gitu. otra vez.
pengen coba skillnya low screamer. Kenapa nggak digolin aja? Ayo. Cómo suena la grada tras esa acción, ¿eh? Adriano sufre una gran presión. Es una de esas cosas que se ven cada vez menos. ¡Busca el disparo! Dude. ¡Extraordinario el cancerbero! Sí, ha sabido leerlo bien y actuar en consecuencia. Pato. Toda suya y sigan, sigan. Pato. Rodri Hernández. Bueno, con la ventaja del marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Bueno, la idea no era mala, pero la defensa interceptó ese pase. Bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. Naik Pato. Aduh, nggak lewat. Consigue cortar Maksain ese banget, balón. maksain. Namanya juga review, Cuk. Masa nggak dipaksain gitu? Kita ini mau nge-review pemain, bukan mau nge-push. Rodri. No logra conectar. Kejauhan ketua. Apa ketua? El Tokio sale ileso de la jugada. Un corte magnífico. Si llegan a fallar en la defensa, creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso. Bangke. 10 minutos para que termine el partido. Les ha faltado velocidad. Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse. Al final ya no le quedaba más salida. Ayo dong. Lama banget. Y despeja la pelota. Nggak kuat Del Piero. Rodri. Atención a Beckham. Nice. Oportunidad de contraataque. Y le gana la pelota. Ngapain bang? Aduh. Estaba bien colocado. There will be 1 minute added time. Virgil van Dijk. Ahí está. Es el final del partido. Rostros de alegría, como es lógico después del pitido final. Tapi ya gimana ya, durasi juga capek, gue malas ngedit-ngeditnya. Nih gue kasih tahu ya apa aja kekurangannya dari 3 pemain ini, kelebihannya juga apa aja. Yang mana yang terbaik dari 3 pemain ini? Nih aku kasih tahu. Ntar kita buka di sini biar kalian lihat pemain mana yang terbaik dari 3 pemain di banner Italian League Attacker. Nih, aku kasih tahu ini. Dari 3 pemain ini kita bisa lihat gaya mainnya pemburu gol. Ini juga pemburu gol. Oke, fix, bagus buat CF. Pemburu gol bagus, paling bagus CF. Kenapa bagus? Karena dia stay arahnya ke atas gitu, nggak turun-turun minta bola kayak playmaker kreatif atau no play style gitu. Bagus ini. Tapi dari 3 pemain ini ada minusnya gitu. Minusnya ini fatal banget menurut aku. Kenapa fatal banget? Kita ini di eFootball dari zaman dulu itu metanya terobos gitu. Mau keluar collar, terobos juga lebih oke gitu. Nih. Ini gaya mainnya pemburu gol. Tapi gaya bermain AI-nya lari lincah untuk Alessandro Del Piero. Kalau untuk Adriano, lari lincah sama penembak jarak jauh. Pato lebih parah, lari lincah, penembak jarak jauh. Padahal dia punya skill yang namanya apa tadi? Coba akselerasi kilat. Kenapa fatal banget?
ini. Balik ke pemain dulu nih, aku kasih tahu ya. Untuk CF itu yang bagusnya gaya bermain AI-nya itu kayak gini. Peluru melesat dan lari menusuk. Ditambah lagi gaya bermainnya pemburu gol. Gaya bermain AI-nya ini peluru melesat dan lari menusuk. Ketika pemain kita di sini nih dapat bola, dia tuh bakal arahnya ke atas. Nih, ke atas sini, dan back lawan itu akan ngikutin ini, mendekati ini. Jadi ketika kita mau terobos, kasih bola terobos ini lambung atau dari bawah ya, pemain kita ini akan ngejar bolanya gitu loh. Ini yang memberi kesempatan buat dapat bolanya untuk bermain terobos ini faktor utamanya gaya bermain AI-nya, lari menusuk, biar dia menusuk ke dalam. Kalau nggak ada ini bang, gimana? Kan gaya mainnya pemburu gol bisa, tapi agak kurang gitu, kurang efektif aja. Dari 3 pemain ini mana yang terbaik? Yang terbaik ini Del Piero, karena skillnya oke. Skillnya blitz curler sama dribble killer. Dan di sini nggak ada tuh yang namanya skill pengganggu gitu. Kayak ini. Skill pengganggu itu yang kayak gini nih. Nih, tipean bola pindah sisi. Kenapa ini mengganggu? Ketika kalian mau melakukan yang namanya Malser turn, kalau ada skill itu tuh bisa gagal cuy. Susah. Tapi kalau nggak ada, otomatis 100% bisa. Marcel turn ini bakalan aktif. Kalau ada skill ini tadi, 50% gagal kesempatan kalian untuk melakukan yang namanya Marcel turn gitu. Pato ini kayak gini. Ini Pato kalau seandainya nggak ada ini tipuan bola pindah sisi ini lebih oke. Adriano juga nih, Adriano nggak ada, dia punya Marcel turn kurang sentuhan ganda, tapi bisa dimasukin di sini. Oke, buat main double touch stunning dari luar kotak penalti ini bagus banget. Tapi kalau untuk main terobos agak kurang ya jujur, karena berat. Untuk nyundul juga aduh nggak banget. Tingginya 189, lompatannya ini tembus 90-an, tapi agak kurang gitu kalau buat nyundul. Kecuali nyundulnya itu dari sini. Pemain kita umpannya di sini, dia di sini terus gitu. Umpan lambung nggak jauh dari sini, nggak dari luar gitu, tapi dari dalam kotak penalti itu fix goal. Karena dia punya skill yang namanya bullet header gitu. Nih, mana tadi skillnya? Nih, sundulan roket. Bagus loh. Nah, kesimpulannya dari 3 pemain ini, bagus nggak bang buat di all in? Nggak ada yang bagus. Kenapa? Karena itu tadi, gaya bermain AI-nya kurang. Nggak enak. Jujur aja ini kurang ini. Coba kalau nanti kalian lihat Rummenigge kalau keluar nanti, itu waduh, statnya yang biasa-biasa aja, cuman yang paling menonjol speednya, tapi oke banget di depan gawang. Lihat aja kenapa kayak gitu. Nih kayak Mbappe nih, dia speednya 99, gaya bermainnya pemburu gol ya. Mana tadi? Nih, punya yang namanya gaya bermain AI peluru melesat dan lari menusuk. Itu udah kayak apa namanya? Pemain ini loh, apa namanya? Pemburu celah loh. Dia nusuk ke dalam gitu. Apalagi kalau kita ketemu pemain ya mereka, mohon maaf ya, slow hand gitu.
pakai manual slow hand, sinyalnya jelek. Aduh, diterobos-terobos udah selesai lah, itu kelar, itu nggak akan kejar lagi sama ini CF kita, pemburu gol yang punya gaya bermain peluru melesat dan lari menusuk. Saran dari aku, nggak usah di spin ini guys, ini nggak guna ini. Jujur aja agak nyesel aku loh all in ini, karena tadi tanggung banget, sisa 50 kali lagi nggak ada yang dapat, ya udah all in aja. Tapi masih enak lah kalau dipakai untuk main-main divisi, oke lah. Kayak ini Alexander Pato ini enak banget loh. Tapi kalau buat dipakai di turnamen kayaknya pro player nggak ada yang make nih, nggak kepake cuy, kurang. Itu aja review dari aku. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di lain video. Oke, bye.